Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kedengaran, Bapak ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah keadaan anak-anak Bapak semuanya sehat walafiat. Baik, Bapak akan absen dulu ya. Ananda Jahratun Nisa hadir. Pak. Ya. Ananda Rusdiansa Hadir. Ananda Abdul Muti. Hadir, Pak. Hadir. Ananda Abdul Hasan. Hadir, Pak, hadir. Ya, sepertinya semuanya ini hadir ya. Jumlahnya semuanya ada 18. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, sebelum belajar mari kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk membaca doa, Bapak mintakan kepada Ananda Rusmanto. Ananda Rusmanto. Hadir. Ya, silakan pimpin doanya. Mari kita bersama-sama sebelum memulai pembelajaran kita berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ialah membaca dan menghafalkan Quran Surah At-Tin dengan lancar dan benar sesuai dengan tajwid. Kemudian memahami isi kandungan Quran Surah At-Tin dengan baik. Kemudian menjalankan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sebelum kita mempelajari mengenai Surah At-Tin, Bapak mau bertanya. Pada pelajaran minggu lalu, kita telah mempelajari mengenai Surah Al-Adiyat. Nah, Bapak mau tanya, apakah kalian masih ingat atau hafal Surah Al-Adiyat? Tapi, Pak. Nah, yang belum hafal nanti dan cari lagi ya. Kemudian ada yang masih ingat Surah Al-Adiyat menjelaskan tentang apa? Tentang kerugian manusia, Pak, karena ingkar kepada Allah. Ya, subhanallah. Terima kasih jawabannya, Nak Jainal Ilmi. Kemudian Surah Al-Adiyat termasuk surah apa? Al-Makiyah, Pak. Ya, Di kenapa Makkiyah. disebut Al-Makiyah? Karena turunnya di Mekah. Ya, karena turunnya di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Adapun pelajaran kita hari ini yaitu mengenai surah At-Tin. Sekarang kalian amati ini gambar apa? Gambar buah, Pak. Buah atin sama buah tin. Zaitun. Nah, sebelumnya Bapak mau nanya apa itu apa manfaat buah tin dan buah zaitun? Ada yang tahu sebelumnya apa itu manfaatnya? Nyaman dimakan Iya. Pak. Nyaman dimakan. Banyak zaitun ada, Pak. Makan nasi, makan buah itu. Iya. Jadi manfaat buah zaitun ialah buah ini jadi buah tin banyak tumbuh di daerah Damaskus, Baitul Maqdis, tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, buah ini juga banyak tumbuh di negeri tempat tinggal Nabi Isa alaihissalam, yaitu negeri Sam. Buah tin juga dikenal dengan sebutan buah ara. Buah ini sudah ditanam dan dimanfaatkan oleh manusia sejak ribuan tahun lalu. Bahkan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, buah tin merupakan salah satu buah yang diturunkan dari surga. Kemudian buah tin atau yang disebut buah ara ini juga disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu pada surah At-Tin. Beberapa ahli tafsir berpendapat kalau tin yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah buah
tin karena disebutkan dalam satu kalimat dengan zaitun. Namun ada juga yang meyakini kalau yang dimaksud adalah Bukit Tin dan Bukit Zaitun, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu. Kemudian apa manfaat buah tin? Nah, dilansir Headland, sebuah studi di tahun 2005 membuktikan bahwa tin memiliki antioksidan super. Buah ini mengandung vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K, kalsium, magnesium, tembaga, dan zat besi. Jika dikonsumsi secara teratur, buah ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Juga bagus untuk membantu pengobatan penyakit kulit seperti eczema, vitiligo, dan psoriasis. Kemudian kita mengenal buah zaitun. Jadi buah zaitun ini buah yang populer sebagai minyak untuk memasak serta merawat kecantikan. Minyak zaitun diekstrak dari lemak buah pohon zaitun yang berasal dari daerah Mediterania. Minyak zaitun atau olive oil mengandung banyak senyawa yang baik bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah vitamin E, vitamin K, asam lemak omega 9, omega 6, omega 3, dan zat besi. Kemudian apa khasiat minyak zaitun itu? Jadi khasiat minyak zaitun itu ialah untuk melembabkan dan menjaga kekencangan dan merawat kehalusan kulit. Sifat antiinflamasi pada minyak zaitun juga berguna untuk mengobati peradangan kulit seperti terbakar oleh sinar matahari, kulit sensitif, dan gatal-gatal. Nah, demikian itu adalah manfaat buah tin dan buah zaitun. Ya, kemudian, sebelum kita melafalkan bersama surah At-Tin, perlu kita ketahui surah At-Tin merupakan urutan surah yang ke-95 dalam Al-Quran dan turun setelah surah Al-Buruj. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat, terdiri dari 34 kata dan 162 huruf terletak pada juz 30. Serta surah At-Tin juga termasuk golongan surah Makkiyah. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surah tersebut. Nah, sekarang mari kita membaca surah At-Tin. Nah, untuk itu Bapak dulu yang membacakan, nanti baru kita bersama-sama membaca surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yuqajjibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Jadi perhatian ya anak-anak. Terdapat keterangan dalam sebuah hadis bahwa ketika kita sampai pada akhir surah At-Tin, kita disunahkan membaca kalimat bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya, sekarang Bapak minta kalian dengan Bapak bersama-sama membaca surah At-Tin ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama Masya Allah, tabarakallah. Sepertinya anak-anak Bapak sudah lancar ya membaca surah At-Tinnya. Amin. Jadi Bapak mau bertanya, sebelumnya ada yang sudah hafal belum surah At-Tin? Sudah, Pak. Iya. Sudah Jadi- Pak, tapi seayatannya Pak. Ya. Nah, Jadi setelah ini kita belajar mengenai surah At-Tin beserta terjemahannya. Jadi nanti Bapak minta satu persatu yang baca ayatnya dari kalian. Baik, untuk ayat pertama, Bapak minta bacakan Ananda Isnawati. Beserta terjemahnya ya, diucapkan juga. Oh, inggih. Pakai taus ke Pak? Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ya Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Artinya Allah. demi buah tin dan buah zaitun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ananda Isnawati. Kemudian Sama-sama Pak. ayat kedua, Bapak mintakan kepada Ananda Abul Hasan. Silahkan dibaca. Waturi sini artinya demi Gunung Sinai. Iya, benar. Terima kasih. Kemudian ayat ketiga, Bapak minta kepada Ananda Zainal Ilmi. Tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal baladil amin. Ya. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ya, kemudian ayat keempat, Bapak minta Ananda Rusdiansah. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terima kasih. Sungguh Subhanallah. kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Iya. Kemudian ayat kelima, Bapak minta kepada Ananda Rusmanto. Ada Ananda Rusmanto? Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Iya, terima kasih. Kemudian ayat ke-6, Bapak minta kepada Ananda Taufikur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, terima kasih. Kemudian ayat ke-7, Bapak mintakan kepada Ananda Nisa. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Ya, terima kasih. Kemudian ayat ke-8 yang terakhir, Bapak mintakan kepada Ananda Rosmida. Ananda Rosmida. Izin ibunya tadi, Pak. Oh, berarti yang lain ya. Ibu Kiptia angkat tangan tuh. Ya, Ananda Kiptia, silakan dibaca ayat yang ke-8. Ayat terakhir Pak ini.
Iya, ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Terjemahnya Kak Julfa. Iya, terjemahnya ya juga. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pada anak-anak Bapak yang telah membacakan ayat per ayat surah At-Tin. Kemudian kita masuk kepada memahami makna perkata surah At-Tin. Ya, jadi kita sama-sama ya nanti memahami makna perkata surah At-Tin. Ketika Bapak nanti mengucapkan, kalian juga mengikuti ya. Ya, Pak. Watini, demi buah tin. Watini demi buah tin. Wazaituni, dan buah zaitun. Wazaituni Dan buah zaitun. Waturisinina, demi gunung Sinai. Waturisina demi gunung Sinai. Kemudian wahadal baladi, dan demi kota ini. Wahadzal baladi, Dan demi kota ini. Ya, kemudian al-amini, yang aman. Al-amin, yang aman. aman. Laqad, sungguh. Laqad, sungguh. Khalaqana, kami telah menciptakan. Khalaqana, kami telah menciptakan. Al-insana, manusia. Manusia. Ya. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsani taqwimin, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa, kemudian. Kemudian Radadnahu, kami kembalikan dia. kami kembalikan dia. Asfala safilina, ke tempat yang serendah-rendahnya. Safilina, kami tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Wa amilus solihati, dan mengerjakan kebajikan. wa amilus solihati, Dan mengerjakan kebajikan. Falahum ajrun, maka mereka akan mendapat pahala. Falahum Ajrun, maka mereka akan mendapat pahala. Ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Ghairu mamnun, tidak ada putus-putusnya. Fama yukajibuka, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu? Fama yukadzibuka, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu? Ba'du, setelah itu. Ba'du, setelah itu. Biddin, hari pembalasan. Biddin, hari pembalasan. Alaihissallahu, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala? Alaihissallahu, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Biahkamil Hakim yang paling adil. Hakim Adil. yang paling adil.
Iya, terima kasih semuanya. Baik, setelah kita melakukan ayat perkata surah Atin, maka kita setelah ini mempelajari mengenai asbabun nuzul surah Atin. Jadi Bapak mau nanya, apa itu asbabun nuzul? Ada yang tahu? Sebab diturunkannya. Sebab diturunkannya ayat. Sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Jadi asbabun nuzul surah Atin ialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Atin untuk menegaskan bahwa semua amal yang telah dikerjakan oleh manusia akan senantiasa terus mengalir walaupun orangnya telah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari sahabat Al-Aufi. Dalam surah Atin ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah. Yang dimaksud tempat rendah di sini adalah pikun seperti bayi. Hubungan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang kedudukan orang yang pikun. Maka turunlah ayat ke-6 sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka yang beriman serta mengerjakan amal kebaikan sebelum pikun akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Kemudian setelah kita melafalkan dan mengerti arti perkata surah Atin, kemudian pelajari asbabun nuzulnya, adakah yang kalian tanyakan? Ada? Kalau tidak ada, maka Bapak akan memberikan tugas diskusi untuk kalian. Untuk tugas diskusi, buatlah seperti kelompok minggu kemarin ya, yaitu ada 5 kelompok. Jadi kalian diskusikan tugas yang Bapak berikan di slide ini. Bapak beri waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Ya, sudah? Sudah selesai? Ya, waktunya habis. Untuk soal pertama, Bapak mintakan presentasikan atau bacakan kelompok 1. Untuk kelompok 1 diwakilkan oleh Ananda Bun Hasan. Apa saja manfaat buah tin dan buah zaitun yang kalian ketahui? Zaitun itu bisa dijadikan sebagai obat, habis itu sebagai minyak. Halo, suaranya gak kedengaran, Bun Hasan. Ya. Yang lain, Ananda Kitia, apa saja manfaat buah tin dan buah zaitun yang kalian ketahui? Manfaat buah tin ialah buah ini mengandung vitamin, untuk kelihatan Pak Ay. Vitamin A, Vitamin B dan kompleks, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K, kalium, magnesium, lagi tembaga dan zat besi. Yang jika dikonsumsi secara teratur, buah ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, Pak. Yang lain nanti Pak. Kemudian temannya sebelahnya, apa manfaat buah zaitun? Ya, Nisa.
Manfaat buah zaitun apa? Zaitun Tadi apa buah tin? adalah buah ini mengandung vitamin E, vitamin K, asam lemak, omega 9, omega 6, omega 3, dan zat besi yang apabila dikonsumsi akan berkhasiat untuk melembabkan, menjaga kekencangan kulit, dan merawat kulit. Pada minyak zaitun juga berguna untuk kulit seperti terbakar oleh sinar matahari, kulit sensitif, dan gatal-gatal. Iya. Ya, terima kasih, tepat sekali jawabannya. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Yeay. Kemudian kelompok 2. Apabila kalian melihat dan mengetahui ada teman yang membawa mushaf Al-Quran dan kemudian membacanya tanpa berwudu, apakah yang kalian lakukan? Ya, kelompok 2 jawabannya diwakilkan oleh Ananda Jainal Ilmi. Oh, nggih, Pak. Ya. Kami akan menegurnya dan menasihatinya dengan baik agar berwudu terlebih dahulu karena larangan tersebut tertuang dalam Quran surah Al-Waqiah ayat ke-79, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Begitu juga ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Ya. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Tepat sekali jawabannya. Kemudian soal diskusi nomor 3. Kelompok 3. Kenapa surah At-Tin juga tergolong dalam surah Makkiyah? Bapak mintakan yang mewakili kelompok 3, Ananda Rusdiansa. Kenapa surah At-Tin juga tergolong dalam surah Makkiyah? Jawabannya, karena surah At-Tin diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, betul sekali jawabannya. Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Jawab soal nomor 4. Tulislah ayat yang terdapat hukum bacaan qalqalah sugra pada surah At-Tin, atau sebutkanlah atau lafalkanlah ayat yang terdapat hukum bacaan qalqalah sugra pada surah At-Tin. Ya. Bapak minta kepada Ananda Nur Fatimah untuk kelompok 4 mewakilinya. Oh ya. Karena ayat yang terdapat hukum bacaan qalqalah sugra pada surah At-Tin. Ada ayat keempat, Pak, yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jadi di mana kata qalqalahnya? Kata yang mana? Laqad. Iya. Kemudian ayat berapa lagi? Ayat kelima, Pak. Ya, hafalkan ayat kelima. Maradadnahu asfala safilin. Iya, pada kata di mana terletak ayat pada bacaan qalqalah sugranya? Radadnahu. Iya, rododnahu. Ya, terima kasih kepada Ananda Fatimah. Kita beri aplaus kepada kelompok 4. Kemudian soal yang terakhir kita jawab sama-sama. Ketika mendengar ayat terakhir dari surah At-Tin, hafal kalimat apakah yang disunahkan bagi kita untuk diucapkan serta terjemahkan juga lafaz kalimat tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Jadi jawabannya adalah kita mau disunahkan atau dianjurkan mengucapkan kalimat "Dala wa ana ala dzalika minasyahidin", yang artinya iya benar, saya menyaksikan bahwa engkau Allah itu zat yang paling bijaksana. Setelah itu Bapak ingin berikan tugas kalian di rumah, yaitu melafalkan ayat per ayat surah At-Tin. Gitu. Nanti lembarannya akan Bapak kasih dan kalian bisa nanti hafalan kalian untuk dinilai orang tua kalian atau dicentang dalam kolom yang disediakan.
Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, ada siapa yang bisa menyimpulkan? Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Ananda Abdul Muti. Apa kesimpulan kita Ya, Pak. pada hari ini? Kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, yang pertama, surah At-Tin merupakan urutan surah yang ke-95 dalam Al-Quran dan turun setelah surah Al-Buruj. Ya. Yang kedua, surah At-Tin tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ketiga, surah At-Tin terdiri dari 8 ayat, terdiri dari 34 kata dan 162 huruf, terletak pada juz 30. Ya. Keempat, nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surah tersebut. Yang kelima, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap 4 nama, yaitu buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan kota Mekah. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan makhluk lainnya dan menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Ananda Abdul Muti karena telah membacakan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk pelajaran ke depan nanti kita masih mengenai surah At-Tin dengan submateri isi kandungan surah At-Tin. Bapak harapkan nantinya kalian pelajari terlebih dahulu di rumah tentang pelajaran mengenai isi kandungan surah At-Tin. Ya, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mudah diingat dan dipahami serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis atau disebut dengan penutup majelis. Untuk membacakan doa kafaratul majelis atau doa penutup, Bapak mintakan kepada Ananda Rusmanto. Ananda Rusmanto. Iya, Pak. Ya, silakan baca doanya. Silakan pimpin membaca doanya. Sebelum kita berikan, mari kita sama-sama membaca doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya, sampai di situ dulu pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak salah hilaf mohon kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.